Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, balik lagi sama saya Stefan Tambayong di acara Speak Up Indonesia. Dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama seorang artis, pemain film, series, dan seorang penyanyi. Saat ini kita sudah kedatangan Mas Gibran. Mas Gibran, halo. Terima kasih banyak sudah mau datang nih ngobrol-ngobrol sama Pioneers, teman-teman yang di rumah yang nonton acara Speak Up Indonesia. Mas Gibran, kalau kita lihat kan Mas Gibran ini kita udah kenal lama, seorang artis, pemain film, dan penyanyi. Ini kan banyak banget nih Mas Gibran. Kesibukannya itu, waduh, sangat amat sibuk aku lihat nih di story, di YouTube-nya, dan seorang YouTube juga dan TikTokers juga nih. Banyak banget hal-hal yang hebat Mas Gib ciptakan di tengah kesibukan. Itu gimana Mas Gib cara nanganinnya tuh? Nyanyi juga, main film juga, ngonten juga, itu gimana tuh Mas Gib? Ya, sebenarnya sih emang karena emang di dalam diri tuh kayak harus produktif lah. Terus ya. Kan kita masih muda ya. Betul. Kita masih muda dan pionir luar biasa gitu. Jadi selalu ngonten, selalu ngulik gitu untuk apa yang kita bisa. Betul. Jadi jangan berharap apa yang tidak bisa, tapi apa yang kita bisa lakuin aja dulu. Itu makanya saya juga jalanin TikTok Sidekick 789 gitu untuk konspirasi. Jadi semuanya, jadi kita belajar terus gitu. Jadi nggak hanya syuting, tapi kita kalau bisa apa nih, bisa apa lagi akhirnya Itu nggak capek Mas Gib? enggak, malah kalau di rumah nggak ngapa-ngapain, malah bingung kayak aduh ngapain ya gitu loh. Biasanya syuting kok panjang. Biasanya apa pulang tuh pengen istirahat atau gimana? Ada kalau emang lagi series capek tuh series tuh bisa 2 bulan ya. Wah, 2 bulan. Nah, 2 bulan pulang pagi mulu kan. Nah, kadang-kadang ada kapoknya tuh. Jadi kayak entar dulu deh ngambil series. Mendingan film dulu gitu. Udah milih-milih sekarang. Milih ya, karena kalau series itu beneran capek sih. Kayak kemarin Besti di video, dia tayang di video original, itu kita syuting biasanya tiap hari bisa nyampe jam 3 pagi. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Nanti callingan jam 9 udah harus Jadi lokasi. istirahat cuma berapa jam tuh? Iya, karena kan kita jauh rumah. Aku kan Kalimalang kan. Jadi misalkan syuting kan, kalau syuting daerah Peak gitu kan, daerah Peak, seringnya daerah Peak, terus kadang-kadang di tengah, di Kuningan segala macam. Jadi dari perjalanan udah panjang, syutingnya panjang. Nah, baru selesai dari situ bukannya istirahat tapi langsung juga produksi yang lain, tapi konten-konten lagi. Jangan series dulu. Series agak kapok dulu. Cuma nanti, nah kalau ini kan udah lumayan nih, udah 2 bulan nggak series, nah pengen lagi series lagi gitu. Tapi itu gimana Mas Gib? Misalkan abis syuting kan capek, terus ya pengennya biasanya kalau ya aku kan lihat juga ya, perhatiin dari YouTube artis tuh biasa kalau film tuh mereka panjang gitu ya. Bener. Nah ini Mas Gib gimana tuh cara balikin lagi moodnya mau bikin konten gitu? Nah itu dia. Jadi mood pada waktu misalkan bukannya ngilangin rezeki ya, tapi misalkan mood film nih lagi belum nih, ya udah konten dulu deh. Gitu. Jadi emang kan kalau konten juga ketemu kamera kan. Betul. Jadi feel-nya sebenarnya tetap sama gitu, kayak nge-TikTok dulu gitu, nge-YouTube dulu gitu, atau nah kalau aku juga sekarang lagi off air terus untuk nyanyi gitu. Nyanyi, ya betul. Nyanyi ya kan, nyanyi sambil nge-DJ gitu. Jadi kayak jadi itu dulu tuh, jadi lagi happy di situ gitu. Nanti sambil sebenarnya manajer juga lagi milih-milih film yang cocok gitu. Nanti kalau cocok, waktunya juga cocok. waktunya cocok, kita gas lagi gitu. Tapi kan kalau aku lihat nih, Mas Gib nih di semuanya tuh serius. Jadi bukan yang aku lihat ya, menurut penilaianku nggak main-main. Di film bagus, di nyanyi juga bagus, dan konten juga nih nggak kalah nih. Bukan konten hanya vlog-vlog biasa, tapi ngobrolin konspirasi-konspirasi. Nah, itu kan harus punya knowledge yang banyak. Karena kan buat konten konspirasi itu kan harus ya by data dan dari konspirasi yang umum yang harus kita pelajari. Nah, itu gimana milah waktunya? Nah, aku jujur mungkin kalau yang pernah syuting bareng ya, bareng sama aku juga dan teman-teman partner kerja biasanya tahu di sela-sela kesibukan aku pasti bawa buku sih. Oh, wih, masih. Jadi belajar. Lebih enak. Jadi nggak tahu ya, mungkin orang lama nih walaupun jadi nggak enak nih baca di handphone kan kadang ada
tab kan Iya. atau apa belinya online apa gitu. Nah, aku lebih suka megang. Benar-benar buku yang Benar-benar buku. fisik Jadi gitu ya? benar fisik buku. Jadi kayak sering baca sih. Jadi malah jadi kalau ngobrol sama orang tuh bukan hanya untuk konten ya. Untuk orang yang jauh lebih tua dari kita. Karena terus atau mungkin lebih muda, kita obrolan tuh banyak. Dan itu malah lebih ke nambah link. Jadi link kerja jadi bisa kemana aja. Bisa ngobrol apa Bisa aja ngobrol ya? apa aja. Kan kadang kalau kita sama orang yang lebih tua gitu, Benar. dia tahu lah tentang Soekarno, tentang apa. Kalau kita yang nggak tahu, kita diem. Udah mau apa ya? Jadi malah nggak bisa masuk, nggak bisa Nggak bisa nge-blend masuk. sama tongkrongan itu gitu ya? Bener. Tapi karena kita tahu dunianya dia juga, tahu apa, kita bisa masuk nih. Kalau ke anak muda mungkin kita belajar kripto, Betul, ya kan? ngobrolannya Jadi ke sana. Tapi betul. kalau orang kan nggak bisa kita ajak kripto, dia lebih suka saham sama reksadana mungkin. Iya kan sama forex Nah lebih. ini buat teman-teman juga jadi pengetahuan baru. Jadi ketika baca buku itu pentingnya itu untuk nambah knowledge. Ya. Dan kedua, ini sebenarnya modal kita untuk bisa masuk kemana aja Mas Gibran. Benar, ke kelas mana aja. Ke kelas mana aja ya. Jadi mempelajari sesuatu jangan, kalau bisa jangan satu, kalau Betul. bisa ya. Iya. Tapi banyak hal yang lain. Karena pandemi menunjang, kadang kita nggak tahu nih ketemu siapa lagi. Betul banget. Iya, benar. Jadi knowledge Saya ini 2 film, ini mau tayang tahun ini, itu dikarenakan kedekatan, bukan karena casting. Wow. Karena kita ngobrol, jadi sama orang yang PH Production House-nya, aku sering ngobrol, kita sering ngobrolin konspirasi. Dia kebetulan dia Buddhis, saya kan Kristen gitu. Kita sering sering gitu bertukar pikiran, terus habis itu kemana-mana. Akhirnya udah film gue lu aja deh tanpa perlu casting. Wow, iya benar sih, benar. Akhirnya kepercayaan kan daripada nge-hire orang ini aja nih. Gue tahu isi kepalanya, gue tahu orangnya asik. Paling bisa ini ya udah akhirnya 2 malah project. Yang satu lagi sama juga seperti itu. Jadi power of link tuh benar-benar berasa ya Mas Gita di dunia pekerjaannya. Betul, bahkan juga sutradara sama Mas Jose Purnomo. Itu dia kawakan banget lah, sutradara kawakan banget. Jadi sampai di saat di lokasi syuting itu gak ada yang berani ngobrol sama dia. Mas Iwake aja, Kang Iwake aja gak ngobrol. Sungkan gitu. Sungkan bukannya karena takut atau apa, sungkan. Satu-satu yang ngobrol sama dia saya. Karena apa? Karena ternyata dia suka baca buku. Dia persis suka baca buku. Akhirnya kita ngobrolin Dante. Dante itu ngebahas dengan Apokalips dia. Kalau ada yang pernah baca Dante, dia membahas 7 lapisan neraka. Nah kita bahas. Akhirnya kita dekat, nyambung. Sampai akhirnya, bukan karena apa-apa ya. Ngelihat mungkin saya capek. Apa-apa. Dipulangin. Balik kayak besok. Jadi akhirnya kedekatan. Mau gimana kalau dekatan kok. Dan itu nggak bisa tercipta instan, ya kita harus punya knowledge. Iya. Karena obrolannya nggak mungkin kita bisa paksain topik A ke semua orang. Betul. Kita harus punya option banyak topik yang kita bisa bahas gitu ya. Pernah nggak Mas Kim? Benar-benar orang random ketemu ngobrol, malah mendatangkan rezeki gitu. Maksudnya dalam arti kalau di dunia artis, malah bisa jadi kenal dan upaya dia produser atau sepertinya gitu, yang lain. Gitu. Ini kejadian di PIK saya. Di PIK. Orang cukup kaya lah, kaya banget malah. Kita sering ngobrol, randomly. Dia temennya papa, dia teman papa. Saya datang ke acara itu dan saya ngobrol banyak sama dia. Dia kebetulan suka dengan politik, sejarah. Dan kebetulan saya paham sejarah, politik juga lumayan, geopolitik lumayan. Sampai akhirnya dia kasih kafe ke saya. 1 kafe full, 3 lantai. Wow. Mind blowing, benar. Ini kejadian nyata dan hanya karena obrolan. Karena dia ngerasa, wah enak nih ngobrol sama lu. Karena gini, dia merasa dia terlalu punya banyak bawahan tapi kurang punya teman. Oke. Itu menjawab ya jadi. Iya, karena apapun yang dekat sama dia sungkan kan. Karena hubungannya kerja, sebatas kerja aja gitu. Kerja. Oh, akhirnya ada orang yang bisa diajak ngobrol nih. Jadi temen nih, bukan jadi bawahan gue nih. Kebetulan aku sama bawahannya dia aja. Malah gue takut karena kan ini orang-orang kaya semua, bawahannya aja, mobilnya aja
Mercy G5 gitu. Itu baru bawahannya gitu. Bawahannya. Saya aja kalau udah nggak berani, sama bawahannya aja saya nggak berani. Cuma kebetulan kita ngomong nyambung ya. Nyambung banget ngomong disering banget sama papa dia bilang, Gip sibuk nggak? Kalau nggak sibuk datang dong ke rumah, kita ngobrol banyak. Kebetulan dia suka baca filsafat. Dia kemarin dia bilang saya baru baca filsafat tentang apa namanya adalah ini bisa bikin ateis lah kalau ini. Menurut kamu gimana? Sudut pandang kamu gimana? Kan filsafat selalu mempertanyakan tentang originalitas kehidupan kan. Betul. Siapa kita? Betul. Bagaimana kita dibentuk? Apa tujuan akhir? Seperti itu lah kayak gitu. Gue mau brainstorming nih sama lo. Ya udah datang. That's it. Itu. Dan akhirnya dikasih kafe dengan modal 0. Lu pegang gitu? Lo pegang buat lu. Dari dua contoh yang Mas Gip kasih ya, dua-duanya karena suka baca buku. Seriusan. Gila. Padahal Mas Gip seorang artis, penyanyi, rupanya nggak menutup juga untuk menunjang karir itu ya harus ada hal-hal lainnya nih kayak gini nih, knowledge yang harus ditambah demi bisa masuk ke semua golongan, ke semua kalangan, bener ya? Berarti ini berlaku gak sih Mas Gip kira-kira kalau pandangan Mas Gip sendiri ke semua pekerjaan pasti kayak gitu? Banget. Semakin kita jadi ini juga satu hal yang pernah dikutip. Gue suka banget kalau saya suka banget kalau ngobrol sama orang hebat ya. Salah satunya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Jadi pernah ngobrol sama Raffi Ahmad bilang, "Vi, kok lo maunya jadi MC sih? Lo kan hebat. Kenapa lo mau jadi bintang? Biarin aja." Dia bilang, gua orang yang mempresentkan para bintang malah. Gua lah alam semesta. Kenapa? Karena pada waktu gua MC, gua memperkenalkan para bintang. Berarti gua apa? Gua lebih gede dari para bintang-bintang ini. Dan yang kedua, dia bilang, orang yang berhasil itu bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang mau beradaptasi. Wow, poinnya keren tuh. Keren tuh. Dia yang fleksibel. Dia bisa jadi apa aja. Dia seperti air. Dimasukin ke botol jadi botol, dimasukin ke gelas jadi gelas, dimasukin ke mangkuk jadi mangkuk. Artinya apa? Bisa masuk ke semua kalangan. Itu yang Mas Gip lakukan juga ya? Akhirnya saya lakuin. Saya lakuin benar-benar kayak, ngomong sama orang tua, nggak mungkin kita bisa ngomong anime. Nggak mungkin masuk. Atau kita bahas Alkitab, nggak mungkin. Terlalu jauh, terlalu deep. Belum sampai situ. Tapi apa yang mereka suka? Geopolitik pasti suka, sejarah suka, Majapahit pasti suka. Kita ngomongin Nusantara, gimana Gajah Mada, gimana pasti mereka suka. Biarkan mereka yang bercerita. Semakin kadang-kadang pada waktu kita masuk, kita cuma butuh 10% pengetahuan. Biarkan 80%-nya dari mereka. Biarkan kita yang belajar. Ini pengetahuan baru lagi. Iya kan? Tapi yang penting kita tahu gitu. Kita tahu pendahuluan, bab satunya kita tahu. Apa yang kita omongin kita tahu. Bahkan walaupun kita tahu, kita pura-pura nggak tahu. Itu yang Deddy Corbuzier lakuin, playing down. Pada waktu dia ada di podcastnya dia selalu bilang, gue tuh main playing down. Biarin orang lain ngomong. Kenapa? Pada waktu gue yang ngomong, gue hanya mengetahui apa yang gue tahu. Tapi pada waktu dia yang ngomong, gue membiarkan orang lain tahu dan gue bertambah pinter. Ini seni untuk komunikasi lagi nih, knowledge baru lagi nih. Benar juga ya, benar. Itu aku benar-benar kita buat teman-teman pioners ini benar-benar ilmu yang kita bisa serap nih. Kita dengar podcast ini semoga bisa menserap. Artinya apa? Tadi ya benar-benar ketika kita mendengar seseorang ngomong, ya kadang kita mungkin tahu ya apa yang disampaikan, tapi kita kalau biasa anak muda kita mau stopin. Gue tahu nih. Udah lu nggak perlu ngasih tahu gue deh. Tahu gua gitu. Tapi rupanya semakin kita banyak mendengar, mungkin ada informasi sedikit banyak yang dapat baru. Gitu. Ada yang baru pasti. Kita ketemu orang pasti ada yang baru. Oke. Makanya kadang ada orang bilang keluar rumah, either dapat link atau dapat pengetahuan baru. Minimal. Kalau nggak dapat link, pasti dapat pengetahuan baru. Pasti deh. Iya kan? Benar. Jangan pernah ini untuk anak muda. Jangan pernah di kamar doang. Udah. Keluar aja dulu. Ketemu ngobrol. Di warkop mau di mana? Bener, itu link. Jadi ini bokap gue yang ngomong. Lu tuh harus temenan
dari tukang beca sampai pejabat. Kenapa? Lu nggak akan tahu siapa yang bantu lu. Tapi itu luas kan? Bener gak sih Mas? Mas Ki pernah ngalamin sendiri gak sih? Dari yang mungkin kita nggak pernah kepikiran orang ini bantu atau orang ini bisa nolong kita, akhirnya one day dia ngebantu atau one day dia bisa kasih sesuatu buat kita. Banget ada. Waduh, puji Tuhan, terima kasih. Jadi ini namanya boleh diniat, boleh apa, takutnya juga orangnya nggak mau disebut. Dia kena kasus narkoba. Dia kena kasus narkoba, dia sampai minta-minta waktu itu ke semua teman untuk bantu dia. Ya, at least 100.000, 50.000 untuk makan. Untuk makan doang ya? Gak ada duitnya sama sekali. Habis itu kita sebagai teman, walaupun waktu itu gue nggak begitu deket. Jadi jujur itu temannya teman aku. Cuma kita sering ngobrol, sering ketemu. Masih ini ngundang gitu ya. Gitu ya. Tapi akhirnya dia entah kenapa dia nge-DM. Dan sorry banget, gue minta maaf gini. Gue di penjara gini. Aku pikir awalnya ini kayaknya orang scam nih. Bohong nih kayaknya nih. Kok dia masih punya handphone? Dia sampai selfie. Akhirnya setelah itu keluar dong. Keluar, kita udah udah yang penting lu clean sekarang, sober sekarang, apa sekarang. Tiba-tiba dia jadi kaya banget. Sekaya-kayanya dia kerja sama yang kalau nggak salah yang punya Ancol. Out of nowhere, karena dia udah nyatet rekening, dia ngirim 15 juta. Out of nowhere dia bilang, thank you banget waktu itu. Ya gue jujur, aku nggak ngelebih. Ya paling juga nge-transfer 50.000. Nggak lebih juga. Nggak berharap juga gitu ya? Nggak berharap juga, maksudnya kita kasih juga yang ikhlas, yang nggak berharap balik juga. Teman gitu aja. Teman aja, untuk dia bisa makan kan. Di dalam kan kasihan makanan penjara kadang. Ya kita paham lah, kita paham. Kayak gimana. Jadi kayak beli nasi padang. Atau mungkin dia juga di sana dipalak, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, betul. Jadi kita kasih 100.000. Dan itu mungkin seminggu 2 kali lah. Karena dia mungkin yang ngasih juga ada berapa. Jadi dia juga nge-DM saya juga nggak sering-sering. Tapi sekalinya dia nge-DM kita kasih 100. Lu kasih 15 juta. Lu butuh anak muda gini sekarang, thank you banget. Tapi benar berarti ya omongannya, kadang link itu belum tentu bisa ngebales seperti yang pikiran kita. Kalau kita kasih sekarang, besok lu bales gitu. Belum tentu gitu. Bisa aja satu saat nanti pas kadang kita kan butuh benar-benar nggak nyangka karena dulu orang yang kita bantu nih orang yang kita bantu loh, kita lupa kita pernah bantu dia gitu ya. Lupa ya juga power of itu kita melakukan kebaikan aja, kita menghargai. Dan ya benar tadi kata Mas Gip, ketika kita keluar rumah kita nambah link atau nambah wawasan. Tapi itu benar-benar udah ada Mas Gip. Nah, gimana nih Mas Gip buat teman-teman yang sekarang ya kan ada satu gimana ya lagi berkembang di anak-anak muda tentang introvert. Nah, gimana sih cara ngatasinnya kira-kira tuh? Mereka kan yang selalu gue nggak bisa, bukannya gue nggak mau, tapi gue nggak bisa karena gue introvert. Itu gimana Mas? Itu benar ada atau enggak sih? Benar. Introvert itu benar ada. Introvert itu kalau keluar dia ketemu orang tuh nguras energinya dia. Itu benar-benar ada ya Mas? Benar. Kalau secara extrovert kedokteran atau secara apa tuh? Secara psikologi ada beneran. Yang nggak ada tuh malah sebenarnya ambivert tuh nggak ada. Jadi kalau either extrovert atau introvert, dan tiba-tiba enggak kok, tapi gue kalau ketemu sama orang yang nyaman, gue bisa tiba-tiba jadi extrovert. Enggak, berarti emang karena lo nyaman. Gitu. Tapi emang lo sebenarnya introvert. Itu benar ada ya. Nah, atasinya simple. Nggak ada suatu kesuksesan yang cuma tidur doang, nggak ada. Impossible. Dan kita harus keluar dari zona nyaman. Minta maaf, introvert boleh. Itu bisa kita lakukan di Sabtu Minggu. Kalau emang nggak mau ketemu orang sama sekali ya udah Sabtu Minggu lakuin. Kalau mau hanya di kamar makan mie doang, Netflix, nggak mau kemana-mana. Tiba-tiba ada rezeki datang gitu, link datang. Iya kan? Selain kalau kita memang ya sebagai YouTuber, mungkin konten kreator di rumah doang gitu, ataupun tapi produktif. Ada suatu hal yang emang you mesti pelajari gila-gilaan gitu. Atau trading saham, trading kripto mungkin. Itu nggak nutup, tapi kalau nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, jangan harap. Iya kan, kita kan juga hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita nggak nabur apa-apa, mau gimana kita tuai? Impossible, betul. Iya kan. Nah, ini salah satu untuk introvert.
ya lu harus keluar dari zona nyaman. Banyak. Memang nggak nyaman, memang akan capek, memang apa. Tapi istilahnya kalau lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak akan bertambah, itu yang pertama. Tidak akan bertumbuh. Dan seriusan ya, keluar itu pasti sakit. Pasti. Kita ketemu orang itu stres. Kita ketemu orang stres. Kita ketemu siapapun, kita melangkah itu resikonya gede. Ya kan? Betul. Kita keluar rumah bisa ketabrak mobil. Betul. Tapi seperti kita selalu tahu high risk high return. Oh. Semakin besar resikonya, semakin return semakin Bukan besar. hanya di Nggak hanya di ekonomi, saham, tapi semuanya hal. semua hal. Semakin kita beresiko, semakin banyak hal yang kita bisa dapatkan. Jadi itu mungkin menurut ekstrovert, alah gitu doang keluar rumah. Enggak, seriusan. Untuk orang introvert itu capek banget loh. Tapi ya kalau kamu nggak ngapa-ngapain ya. Karena kan di masyarakat 50-50, ada yang percaya introvert, extrovert, ada juga yang apaan sih itu Iya. alasan lu males. Gitu. Tapi sebenarnya secara kejiwaan itu memang bisa dilihat ya. bisa. Oke. Dan by the way, Raditya Dika tuh introvert parah loh. Sukses, dia mau kemana aja. Dia mau show di mana aja. Berarti harga yang dia bayar ya. Harga yang Dia bayar, dia berani korbanin. Mungkin secara, aduh gue males. Ini gue nggak enak gitu ya. Nggak Bukan nyaman males gitu ya, ya. nggak nyaman Nggak ya. nyaman gitu. Nggak nyaman gitu gue ketemu orang. Tapi lihat Raditya Dika, introvert sejati gitu. Tapi dia bisa ngelawan semuanya. Ya masalahnya respect itu bukan diminta, tapi kita raih. Oke. Mantap. Ya kan, kita nggak bisa dapetin respect orang karena ayo dong lu kasih respect ke gue. Enggak. Nggak mungkin kita Tunjukin bisa sesuatu. respect gitu ya. Tunjukin sesuatu, lakukan sesuatu sampai dia akhirnya gue respect. Ini cakep nih, bener. Iya kan? Nggak bisa kita minta maaf, lemah banget kalau lu respect dong sama gue, please dong respect dong. Gimana dong ngasih respect kalau lu nggak ngapa-ngapain? Oke. Nah ini buat teman-teman, informasi udah banyak banget. Pokoknya teman-teman ambil yang baiknya, karena ini sebenarnya hampir semuanya baik banget nih. Terima kasih. Yang dikatakan Mas Gibran itu bisa menambah wawasan kita. Yang pertama kita harus tadi banyak baca buku atau cari informasi dari media sosial, nonton YouTube, nonton TikTok, cari informasi bukan hanya yang senang-senang doang, tapi yang informasi. Karena apa? Karena ketika kita ketemu teman baru pasti ada obrolan baru dan itu pasti topnya beda-beda banget ya Mas Gibran. Nah kalau nggak bisa masuk ya otomatis susah tuh kita mau buka jalan, mau buka link. Karena pas setiap dia ngobrol apa, aduh nggak bisa nyambung lagi, gue nggak masuk lagi nih bercandaannya, cara obrolannya. Tapi pasti ketika belajar, berarti dulunya pernah gitu ya Mas Ki? Pernah gak sih kayak di satu tongkrongan, aduh ngobrol apa ya? Tadi mereka ngobrol seru, gue nggak bisa masuk nih karena nggak tahu. Pasti anak muda banyak juga tuh Mas Ki. Banyak. Gitu. Awal kuliah. Pernah gitu ya Mas? Iya kan, awal kuliah tuh pengennya juga baru sekolah SMA terus kuliah kan pengennya happy doang lah, ya kan, dunia malam, bacaan buku juga masih dikit. Apalagi Mas Gib ini punya background kan, orang tuanya artis, kakaknya artis, itu gimana tuh Mas Gib? Itu kan pasti kayak udahlah gue seneng-seneng aja nih. Iya kan, ya bisa happy tiap hari lah, ya kan. Dulu seriusan, dulu clubbing itu nggak berhenti cuma Senin sama Selasa. Wah, bukan karena apa-apa, emang nggak ada acaranya. Kalau yang buka Senin sama karena nggak mau, tapi karena nggak ada. Nggak ada, gitu. Se-happy itu gitu dan nggak tahu tanggung jawab, Terus berubahnya gimana Mas? Papa. Akhirnya dia bilang, Gibran, ikut Papa, ikut ketemu teman-teman Papa. Di situ mati gaya, seada-adanya. Bingung, ketemu minta sama pejabat-pejabat, sama Pak Alex Asuma Brata, terus ketemu sama Bung Yoris, orang-orang hebat yang hebat semua. Terus kita nggak ngerti mau ngomong apa. Anak-anaknya gimana? Waduh, ditanya apa aja nggak ngerti. Dari situ baru Papa ngomong, itulah gunanya baca. Di situ sentilan, itulah gunanya baca. Iya juga ya, absurd banget ketika kita di tengah-tengah obrolan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Topik yang kita nggak paham, nggak ngerti. doang. Ya itu dia, makanya kadang-kadang kita cuma butuh 10% tahu kok topiknya, biar untuk nyambungin aja. Gue nggak perlu tahu semua, nggak perlu. Malah kita yang datang ke situ untuk tahu semua kan. Nah, segitu dulu guys. Ini banyak banget sebenarnya obrolan yang bisa kita obrolin. Tapi waktu Mas Gib juga masih ada kegiatan lain nih Mas Gib ya. Makanya kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen harus Mas Gib, lanjut lagi dong ceritanya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Gib nih.
Oke guys, thank you. See you next. Speak Up Indonesia.